Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kajian tentang etika di dalam Islam. Kemarin terakhir kita membahas hak-hak orang dewasa atau orang tua, dan sekarang pun masih dalam bab tersebut karena saking pentingnya. Beliau mengatakan fasunnah al-bad'u bil akbar awil afdal awil a'lam. Maka yang sunnah itu mendahulukan orang yang lebih tua atau orang yang lebih afdal atau orang yang lebih alim, orang yang lebih berilmu. Ai inda wujudi syakhsin yatamayyazu an sa'iril hadirin. Pokoknya tatkala adanya seseorang yang mempunyai kelebihan dari orang di sekitarnya, bimaziyati kibarisin, misalkan dia punya kelebihan, dia lebih tua dari yang lainnya, au ziyadatil ilm, atau dia lebih alim, lebih berilmu dari di kesampingnya, au nabahatudz dzikr, atau orang-orang yang orang soleh, orang yang sering berzikir, pokoknya orang masya Allah, au syarafun nasabin nabawi, atau dia mempunyai nasab yang mulia yang bersambung ke Rasulullah SAW, au syaraful imamah wal qiyadah, atau dia mempunyai kemuliaan, dia ini pejabat atau orang yang memimpin banyak orang, au syaraful jihad fisabilillah, atau dia mempunyai kemuliaan, dia sering jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala, au syaraful karam wal jud fi abwabil khair, atau orangnya ini dermawan. Nah, ini kemuliaan juga. Itu orang-orang yang mempunyai kelebihan juga, berarti kelebihan dia adalah orang yang dermawan. Wa asbah hadza, pokoknya dan selainnya. Fasunnah fi dhiyafah wa takrim, maka yang sunnah tatkala menyambut mereka maupun mereka bertamu ataupun di satu majelis, al-bad'u bihi thumma biman ala yaminihi ayyan kan. Yang kita harus dahulukan di dalam satu majelis atau di dalam penyambutan, penyuguhan, itu mereka dulu. Nanti selanjutnya yang di samping kanan mereka, itu sunnahnya. Pokoknya siapapun yang di samping kanan mereka, seperti itu. Jam'an bainan nususid da'iyah ilal bad'i bil yamin, untuk menggabungkan antara teks-teks Al-Quran atau hadis yang menyuruh kita untuk memulai dari yang kanan. Jadi seperti itu. Wa nususil qailah kabbir. Jadi di sini ada dua teks, dua redaksi di dalam hadis. Satu menyuruh kita mendahulukan orang yang lebih dewasa, lebih alim, lebih soleh, lebih dermawan. Satu lagi menyuruh kita orang yang paling kanan dulu. Nah, untuk menggabungi hal itu, ulama mengatakan bahwasanya yang pertama itu yang harus kita dahulukan orang yang mempunyai kelebihan tadi. Setelah itu barulah orang yang di samping mereka. Laisa minna man lam yuqir kabirana ibda'u bil aqwa ghairihi min al ahadits allati taqaddamat. Nah, itu cara menggabungkannya, kata ulama. Jadi ada satu hadis yang memerintahkan kita untuk mendahulukan orang-orang yang mempunyai kelebihan ilmu, kelebihan harta, atau harta ini dengan catatan mereka dermawan, atau mempunyai kelebihan umurnya lebih tua. Ini mereka yang kita dahulukan. Setelah itu orang yang di samping kanan mereka. Wa za'ama ba'dun nas ghalatan wa dha'fu fahmin lin nususi wa tanziluha manaziluha. Jadi banyak orang yang salah memahami hadis-hadis ini. Jadi karena mereka menganggap yang dahulu itu yang kanan dulu, mau mereka mau anak kecil atau memang seperti itu. Cuman yang pertama kali itu yang didahulukan orang yang mempunyai kelebihan terdahulu. Setelah itu baru yang lebih kanan. An-sunnah al-bad'u biman kana fi awalil yamin lil mudif ayyan kana. Jadi sunnah itu memulai yang paling di kanan, itu orang yang pertama kali diberi. Istinadan ila haditsil bad'i bil yamin. Hada yushra'u hinama yakunul hadirin mutasawin mutaqarrabin fil khisal awil fadha'il wasin. Hadis ini yang memerintahkan kita mulailah dari yang kanan dulu. Itu kalau di satu majlis, perkumpulan orang semuanya sama, mereka masing-masing mempunyai kelebihan
Itu kalau sama baru kita bingung, kita mulai dari yang kanan. Kalau berbeda enggak. Kalau berbeda, satu ada yang lebih alim, satu ada yang biasa-biasa saja. Nah, jelas kita dahulukan yang lebih alim walaupun dia duduk yang paling kiri. Seperti itu. Fayabda'u bi awwali man fi yaminil mudif. Jadi yang pertama kali dimulai itu orang yang berada di samping kanan tuan rumah. Amma idza tasawwaf. Nah, ini tadi kan yang samping kanan, kalau misalkan satu majelis sama semua, itu yang kita kasih samping kanan kita. Kalau kita menjadi tuan rumahnya, yang paling kanan kita. Soalnya sama semua ini, orang alim semua misalkan. Amma idza tasawu fiha wa tamayyaza ahdum walau bi kabarsin mathalan fayabda'u bihi. Kalau misalkan semuanya sama sifatnya, keutamaannya, cuman ada satu orang yang lebih tua, dulu. Li'annahu wasfun fihi fadilah fayurajjaha biha ala siwa. Soalnya di situ ada sifat yang harus dimuliakan. Nah, jadi orang tua itu sifat yang harus dimuliakan. Fayabda'u bihi qabla ghairi. Jadi dia dulu yang dimulai sebelum yang lainnya. Qala al-Imam Ibn Rushd rahimahullah ta'ala fi kitabil Hafil al-Jalil al-Bayan wa Tafsil. Jadi Imam Ibn Rushd mengatakan di dalam kitabnya Al-Bayan wa Tafsil, idza stawat ahwalul mujtami'in aw taqarabat, apabila keadaan sifat-sifat orang yang berkumpul satu majelis itu sama, sifatnya sama semua, atau taqarabat, atau saling mendekati. Kanatil bidayah bil yamin mimma yustahabbu fi makarimil akhlaq. Yang pertama kali dimulai ya yang kanan tadi, kanan dari tuan rumahnya tadi, soalnya sama semua kok sifatnya. Lima fidzalika min tarki idhari tarfi'i ba'dihim ala ba'd. Kenapa disunahkan seperti itu? Agar tidak memotong sifat kecemburuan tadi, memotong sifat kecemburuan. Soalnya memang sunnah dari kanan, walaupun nanti semuanya mempunyai keutamaan sendiri-sendiri. Akan tetapi kita sunnah dari yang kanan. Ini tafsiran beliau ya, Ibn Rushd. Jadi menggabungkan antara dua hadis yang kayaknya bertentangan. Yang satu nyuruh kanan dulu, yang satu nyuruh yang punya kelebihan dulu. Kata Ibn Rushd seperti itu. Kalau semua yang ada majelis ini sifatnya sama semua, kelebihannya sama semua, baru kita kasih yang kanan. Kalau semuanya sama, terus ada satu orang yang lebih tua, dulu yang kita kasih. Wa amma idza kana fihimul alim wa dhul fadli wasin fasunnah fi dzalika an yabda'a bihi haitsu ma kana minal majlis. Nah, tadi kan yang kita mulai dari pertama kali yang kanan dulu itu kalau sama semua sifatnya. Kalau misalkan ada orang yang alim di sana, ada orang yang lebih tua, ada orang yang lebih soleh di sana, mereka dulu yang didahulukan walaupun mereka duduk dimanapun. Tsumma yunawalu huwa man kana ala yaminihi. Kemudian nanti dia yang mengatur majelis tersebut. Misalkan di antara majelis tersebut ada yang paling alim, ada yang paling tua. Nanti dari dia yang memutarnya dari kanan dia. Seperti itu, siapapun itu yang di kanan dia siapa. Kama fa'ala Rasulullah SAW idza ata bil labadin qad shiba muzija bima. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW pas diberikan susu di satu wadah. Susu tersebut sudah dicampurkan dengan air. Wa an yamini a'rabi. Jadi yang samping kanannya Rasulullah ini a'rabi, orang Badui, biasanya orang kampung. Wa an yasarihi Abu Bakar. Di samping kiri Rasulullah sana Abu Bakar. Fasyaribahu tsumma a'tahul arabi. Akhirnya Rasulullah meminum, kemudian Rasulullah enggak memberikan ke Abu Bakar, akan tetapi memberikan ke orang kampung tadi. Wa qala al-aiman fal-aiman, kata Rasulullah, pokoknya dari kanan ke kanan gitu. Walaupun dalam segi fadilah, keutamaan, Sayyidina Abu Bakar yang lebih mulia, tetapi karena dimulainya dari Rasulullah SAW yang paling mulia, Rasulullah nanti yang mengatur majlis tersebut. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan insyaallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.